Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Drianto, Direktur Lalu Transfer Umum, bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan dan menindaklanjuti pengelolaan dana desa di tahun 2022 ini, Kementerian Keuangan atau tepatnya Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK 07 2022. Ini merupakan peraturan Menteri Keuangan yang hasil perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 PMK 07 2021 tentang pengelolaan dana desa. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tentunya nanti ada beberapa hal yang tercantum di dalam PMK 128 ini yang menjadi pokok-pokok perubahan dari PMK 190. Next. Yang pertama adalah terkait dengan ketentuan mengenai penyaluran. Nanti di dalam PMK 128 ini ada ketentuan mengenai batas waktu, kemudian juga ada ketentuan mengenai batas waktu penerimaan dokumen, dan juga ada kami lakukan semacam perluasan terhadap muatan perkades yang menjadi syarat untuk penyaluran. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan pengaturan mengenai penggunaan dana desa. Kami fokuskan di sini penggunaannya adalah penggunaan dana desa hasil dari sisa dana desa untuk BLT dan juga untuk penanganan COVID-19. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan sanksi. Nah, sanksi ini Bapak Ibu sekalian, kita juga melakukan perluasan. Perluasan artinya sanksi yang diterapkan di dalam PMK 190, di dalam 128 kita perluas tidak hanya kepada desa, termasuk juga kepada Pemda. Nanti ada deliknya di situ ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian yang keempat, ini kebijakan Bapak Ibu. Kebijakan mengenai pelaksanaan dari amanat PMK 190 terkait dengan realokasi. Tentunya yang dimaksud dengan realokasi ini adalah realokasi atas selisih dana desa yang untuk BLT desa yang tidak digunakan ya, atau tidak terpakai. Nah, 4 hal ini Bapak Ibu sekalian nanti yang akan kita elaborasi ya, akan kita detailkan di dalam paparan selanjutnya. Yang pertama adalah terkait dengan penyaluran Bapak Ibu sekalian. Di sini ada next. Di sini ada ketentuan mengenai batas waktu, ya, batas waktu penyaluran. Kita tahu di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190, penyaluran dana desa itu kita kelompokkan menjadi dua. Ada desa yang reguler, kemudian juga ada yang desa mandiri. Kalau desa reguler itu 3 tahap, desa mandiri 2 tahap. Nah, di dalam ketentuan PMK 190, baik desa reguler maupun desa mandiri, ini ada ketentuan mengenai batas waktu paling cepat dan paling lambat untuk penyaluran dana desa per tahapnya. Kita lihat di sini untuk desa reguler tahap 1 di dalam PMK 190 itu dilakukan paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan Juni. Kemudian di tahap 2-nya paling cepat bulan Maret, paling lambat bulan Agustus. Nah, di dalam PMK 128 Bapak Ibu sekalian, batas akhir untuk penyaluran itu kita perpanjang ya. Yang semula tahap 1 itu di bulan Juni, di dalam PMK 128 kita mundurkan menjadi bulan September. Begitu juga di tahap 2 ya. Tahap 2 juga kita salurkan sampai di akhir September. Nah, untuk desa mandiri tentunya kita juga memberikan perlakuan yang sama Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahap satunya kita juga mundurkan paling lama di bulan September. Nah, artinya dengan adanya perpanjangan waktu ini kami harapkan dana desa yang sudah dianggarkan atau dialokasikan kepada desa-desa itu benar-benar bisa disalurkan kepada desa dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga bahwa kita punya kinerja yang sangat baik di tahun 2022 ini, kalau kita bandingkan dengan 2021 dari sisi penyaluran dana desa. Kita sudah bisa menyalurkan sampai 75% bahkan di tahun 2022 ini ya, per September. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian termasuk perpanjangan waktu yang kita berikan, ini juga memberikan kontribusi untuk itu. Karena sebelum ada PMK 128 masih ada sekitar hampir 100-an desa ya yang belum salur tahap 1, tapi dengan adanya PMK 128 itu sekarang sudah hampir semua desa, hanya ada sekitar 20 desa yang emang tidak salur dana desa untuk tahap satunya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan batas waktu penyampaian dokumen penyaluran Bapak Ibu. Next slide. Next slide. Nah, ini yang terkait dengan batas waktu penerimaan dokumen penyaluran. Di dalam PMK 190, desa-desa reguler itu ditetapkan bahwa tahap 1 itu paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Juni berakhir.
Kemudian di tahap 2 itu juga paling lambat 5 hari sebelum bulan Agustus berakhir. Nah, untuk desa mandiri juga demikian, Bapak Ibu sekalian, desa mandiri itu tahap satunya paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Juni berakhir. Nah, di dalam Perpres 128, batas akhir penerimaan dokumen penyaluran di KPPN itu kita perpanjang. Kemarin tahap satunya menjadi paling lambat tanggal 31 Agustus 2022. Nah, untuk tahap 2, ini juga kita perpanjang atau kita mundurkan menjadi tanggal 27 September tahun 2022. Nah, begitu juga dengan desa mandiri, tahap satunya juga kita perpanjang menjadi 31 Agustus 2022. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini juga linear dengan tadi ya perpanjangan masa penyaluran ya. Jadi dengan adanya perpanjangan masa penyaluran, maka kami juga harus mengatur mengenai perpanjangan masa penyampaian batas akhir penyampaian dokumen penyalurannya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah sampai saat ini kita sudah maksimal ya, sudah sangat maksimal kita upayakan agar seluruh dana desa itu bisa salur tahap satunya, sehingga nanti tahap 2, tahap 3 juga tentunya bisa mengikuti iramanya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan perbaikan atau penyempurnaan penyempurnaan muatan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa ya. Di dalam pasal 18 dan pasal 31 itu ada ketentuan persyaratan penyaluran ya. Eh, penyaluran dana desa yang tidak melaksanakan BLT tahun 2021 selama 12 bulan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, setelah kami pelajari, kami lihat lagi di dalam PMK 190 ternyata masih ada satu hal yang kemungkinan itu bisa terjadi di satu desa ya, sehingga untuk menghindari supaya desa yang tidak bisa melaksanakan BLT desa selama 12 bulan itu kami berikan sedikit kelonggaran atau kita berikan satu tambahan kondisional yang bisa membantu desa itu agar tidak terkena sanksi penghentian penyaluran dana desa di tahun 2022 ini. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam PP 190 ada peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai yang pertama itu mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria. Kemudian juga ada desa yang tidak bisa melaksanakan BLT desa selama 12 bulan karena anggaran desanya tidak mencukupi untuk bayar BLT desa. Tidak mencukupi bayar kepada BLT yang kepada KPM yang KPM itu sudah ditetapkan di dalam keputusan kepala desa atau dalam peraturan kepala desa. Nah, akibat tidak bisa melaksanakan 12 pembayaran BLT 12 bulan ini disebabkan karena adanya penurunan pagu dana desa setiap desa yang ditetapkan oleh Bupati Wali Kota. Kita ingat Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 rincian dana desa per desa itu masih ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Nah, ada satu kejadian ya di mana terdapat Pemda melakukan salah penghitungan. Jadi misalnya dia sudah menetapkan, si Pemda sudah menetapkan desa A, dana desanya itu 1 miliar misalnya ya, tapi ternyata setelah dihitung lagi atau dihitung kembali, ternyata desa itu hanya mendapatkan 600 juta. Nah, sementara desa itu sudah menetapkan KPM. Nah, sehingga kalau dia harus membayar BLT sebanyak KPM sudah tetapkan, dana desanya 600 juta itu nggak cukup, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mengakibatkan akhirnya si desa tidak bisa melaksanakan BLT desa selama 12 bulan. Nah, untuk menghindari agar desa itu tidak dikenakan sanksi di tahun anggaran 2022, maka di PMK 128 kita atur satu klausul lagi bahwa desa yang terkena sanksi penghentian penyaluran ya atau yang lainnya yang tidak bisa melaksanakan BLT 12 bulan itu juga kita berikan keterangan di dalam peraturan kepala daerah, kepala desa atau putusan kepala desa tadi, sehingga desa itu nanti di tahun 2022 tidak terkena sanksi atas tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan. Ini diatur dalam pasal 18 dan pasal 51 dalam RPMK dalam PMK 128 Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya next. Yang selanjutnya terkait dengan
klausul penggunaan dana desa untuk BLT desa, Bapak-Bapak Ibu. Di dalam PMK 190 ya, ini disebutkan bahwa salah satu kriteria KPM BLT desa adalah keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN. Nah, makna dari ketentuan pasal 190 ini, Bapak Ibu sekalian, ini bahwa KPM BLT desa itu dia tidak boleh duplikasi dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah. Nah, di dalam PMK 128 ini sudah kita revisi, Bapak Ibu sekalian, kita perbaiki ya. Nah, jadi dinamikanya itu begini. Di tahun 2022 ini ya, pemerintah itu banyak sekali program yang menjadi prioritas. Kita ambil contoh yang paling prioritas yang sudah menjadi program Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden adalah untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian juga kemarin pemerintah juga sudah mengumumkan adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Itu pun pemerintah concern dengan cara membantu atau memberikan bantalan-bantalan berupa bantuan sosial kepada masyarakatnya. Bapak Ibu sekalian dengar kemarin ada BLT BBM. Bahkan pemerintah daerah itu juga didorong untuk menyediakan minimal 2% dari DTU di triwulan terakhir untuk dijadikan sebagai bansos yang diberikan kepada masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, agar program pemerintah juga bisa berjalan dengan baik, dan BLT desa juga bisa berjalan dengan baik, maka ketentuan di pasal 33 PMK 190, khusus mengenai kriteria KPM BLT desa, ini kita revisi atau kita perbaiki. Jadi kondisinya di dalam PMK 128 ini, Bapak Ibu sekalian, sekarang penerima BLT desa atau KPM BLT desa itu juga dapat menerima bansos yang bersumber dari APBD. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu dari pemerintah daerah, apabila pemerintah daerah kita akan memberikan bansos kepada masyarakat ya, dalam konteks tadi misalnya dalam untuk kemiskinan ekstrim misalnya ya, kemudian juga untuk bantalan bansos BBM karena kenaikan harga BBM misalnya, itu sudah dimungkinkan. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi khawatir atau tidak perlu lagi harus memfilter data KPM yang menjadi calon target penerima bansos dari APBD. Karena dia sudah boleh beririsan dengan KPM BLT desa. Biarkan penerima KPM BLT desa berjalan terus, Bapak-bapak, Ibu-ibu di pemerintah daerah bisa menambahkan bansos lain kepada KPM bersangkutan tanpa harus kita khawatir nanti menjadi temuan atau menjadi permasalahan di belakang hari. Karena ini sudah diperbolehkan dalam PMK 128. Nah, kemudian yang kedua, ini kondisi-kondisi di mana selama ini selalu menjadi tambahan pekerjaan ya Bapak Ibu ya bagi kita semua nih, terutama teman-teman di DPMD dan juga di Dirjen Perbendaharaan ya. Jadi ketika jumlah KPM itu atau KPM yang sudah didata itu ternyata ada yang meninggal dunia, kemudian juga ada yang tidak ditemukan, atau mungkin yang sekarang terjadi itu misalnya duplikasi dengan atau masuk di dalam bansosnya pemerintah gitu ya. Sehingga jumlah KPM itu menjadi harus lebih kecil atau berkurang dibandingkan dengan bulan pertama. Nah, sementara di dalam PMK 190 itu ada aturan mengenai bahwa realisasi KPM BLT desa tidak boleh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah KPM bulan ke-1. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kemudian kami bersama-sama dengan Dirjen Perbendaharaan merumuskan kembali agar ini bisa dilakukan. Artinya ketika ada KPM BLT desa yang meninggal dunia dan tidak kita temukan penggantinya atau kita tidak bisa mendapatkan penggantinya, maka kepala-kepala desa itu dapat melakukan perekaman melalui pemerintah daerah tentunya, dapat melakukan perekaman realisasi penyerapan atau realisasi pembayaran BLT desa sesuai dengan BLT desa telah dibayar kepada KPM. Ya. Tentunya ini disertai dengan penjelasan kenapa jumlah KPM-nya menurun atau berkurang. Jadi ilustrasinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau di awal bulan pertama itu kita menetapkan 110 KPM, nah tapi ternyata begitu kita melakukan pembayaran bisa di triwulan kedua, karena sebagian itu sudah masuk ke dalam program bansosnya pemerintah pusat, misalnya katakanlah turun menjadi 100 jumlah KPM kita, maka pemerintah desa
atau kepala desa itu dapat tetap membayarkan kepada 100 tadi dan kemudian dapat merekamnya ya, menyampaikan kepada Pemda dan dapat merekam di Omspan berdasarkan sebesar realisasi yang dibayarkan tadi. Ya. Nah tentunya nanti harus ada penjelasan. Nah mungkin teknisnya nanti Pak Irfan bisa lebih mendetailkan bagaimana operasionalisasi mengenai masalah ini. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, apabila terjadi adanya selisih jumlah KPM yang terdata dengan yang dibayarkan, tentunya itu akan berdampak kepada adanya sisa dana desa untuk BLT yang tidak terpakai. Tadi misalnya kita sudah mengalokasikan 110, tapi ternyata kita bayar 100 KPM-nya ya. Nah ada selisih 10. 10 itu kalau dikali 300 dikali 12 itu dananya Bapak Ibu sekalian. Dana itu bisa digunakan oleh desa untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang di bawah ini. Yang pertama untuk kegiatan pemulihan ekonomi skala desa, kemudian juga untuk bidang kesehatan, atau juga untuk kegiatan yang sifatnya penguatan ketahanan pangan hewani. Nah, jadi tetap kita arahkan Bapak Ibu sekalian untuk 3 hal ini. Karena kembali lagi saya katakan bahwa 3 hal ini adalah 3 kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang sudah dicanangkan sebagai kegiatan prioritas oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, next. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19, Bapak-Bapak sekalian. Di dalam PMK 128 atau sebelum PMK 128, di dalam PMK 190 maksud saya, di pasal 33 sebenarnya kita sudah mengatur bahwa ada sebagian dana desa sebesar minimal 8% yang harus dialokasikan untuk kegiatan penanganan COVID-19 yang ada di level desa. Namun demikian kita melihat sekarang alhamdulillah kondisi COVID kita sudah semakin baik ya, sehingga ini menyebabkan banyak desa-desa yang tidak bisa menghabiskan ya atau tidak bisa menggunakan secara maksimal 8% tadi untuk kegiatan COVID saja. Sehingga ada sisa dari 8% untuk COVID itu yang tidak terpakai. Nah, di dalam PMK 190 sebenarnya kita sudah mengatur kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian. Namun nampaknya banyak yang belum begitu yakin ya untuk bisa melakukan penyesuaian tadi. Nah, kemudian di dalam PMK 128 Bapak Ibu sekalian, kita lakukan penyempurnaan ya. Kita memberikan penegasan bahwa untuk desa-desa yang memang kondisi COVID-nya itu sangat sudah baik ya, zona hijau atau PPKM yang level 1, maka sisa dana desa 8% tadi yang untuk penanganan COVID itu bisa dilakukan penyesuaian atau direlokasi untuk kegiatan yang lain. Tetapi kalau di dalam PMK 190 syaratnya adalah ada pernyataan bebas COVID dari Satgas COVID setempat. Nah, untuk supaya lebih memudahkan dan memberikan confidence yang lebih kepada pemerintah desa kita, di dalam PMK 128 kita ubah pernyataan Satgas COVID itu dengan rekomendasi atau surat yang diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Bahwa memang desa itu memang sudah oke, kondisi COVID-nya baik, sehingga desa itu sudah bisa melakukan penyesuaian sisa dana desa untuk penanganan COVID-nya untuk kegiatan lainnya. Nah, inilah nanti yang menjadi dasar untuk bisa dilakukan penyesuaian anggaran dukungan penanganan COVID tadi. Bagaimana cara melakukannya? Ini sama dengan kalau kita melakukan perubahan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila ada perubahan program penggunaan dana untuk program yang lain, tentunya nanti pemerintah desa harus melakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Apakah itu nanti ada perubahan peraturan kepala desa, atau nanti harus juga melakukan musdes, kemudian dilanjutkan dengan revisi APBDes dan lain sebagainya. Tentunya setiap perubahan itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, kemudian arah kebijakan untuk penggunaan apabila tadi ada sisa dana desa yang untuk COVID yang tidak terpakai, maka sisa dana desa itu harus digunakan untuk mendanai sifatnya kegiatan yang prioritas, ya, seperti untuk sama seperti yang untuk BLT tadi, untuk pemulihan ekonomi di desa, ya, untuk bidang kesehatan dan juga untuk penguatan ketahanan pangan dan hewani. Nah, ini yang terkait dengan penggunaan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada penggunaan sisa dana untuk BLT dan juga ada penggunaan sisa dana penyesuaian dari penanganan COVID-19. Selanjutnya,
Kita masuk ke poin yang ketiga terkait dengan pengaturan mengenai sanksi, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, di dalam PMK 190 ketentuan mengenai sanksi ya, ini sudah kita laksanakan sebetulnya dari tahun 2020 ya. Ini berlanjut ke 2022 dalam PMK 190. Ketentuan mengenai sanksi di dalam PMK 190 itu hanya mengatur ada 2 delik. Yang pertama, Kades atau perangkat desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh APH, itu sudah bisa menjadi dasar untuk bupati atau wali kota menyampaikan kepada kami agar dihentikan dana desanya. Kemudian yang kedua, apabila di desa tersebut terdapat masalah-masalah administrasi, atau bisa juga ada ketidakjelasan status hukum, atau status keberadaan desanya itu sudah tidak jelas atau tidak ada lagi. Nah, 2 hal inilah di dalam PMK 190 yang mengatur mengenai delik adanya sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa kepada desa. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, kita melihat sekarang ada satu dinamika lain yang terjadi di dalam konteks pengelolaan tata kelola pemerintahan desa. Nah, itu yang menjadi dasar kami kemudian memperluas cakupan sanksi kepada desa ini ya. Namun kita menyadari bahwa sanksi itu juga karena tidak dilakukan oleh desa, maka sanksi itu juga kita mencakup pengenaannya kepada pemerintah daerah. Apa bentuknya? Yang pertama itu adalah penyalahgunaan wewenang oleh bupati atau wali kota terkait dengan masalah pelantikan atau penghentian kepala desa. Yang ini tentu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini kami sering kami temukan dan sering kami dapatkan informasinya dan kami sudah diskusi juga dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa ada beberapa kepala daerah itu yang kadang-kadang menghentikan ya kepala desa itu tanpa alasan yang jelas. Masih dalam periode kepemimpinannya tapi kemudian dicopot digantikan dengan orang yang lain yang sebenarnya ditunjuk oleh kepala daerah yang bersangkutan. Kemudian juga ada yang proses pilkades sudah berjalan, sudah ada pemenang pilkades, tapi oleh bupati wali kota si pemenang pilkades itu nggak dilantik-lantik. Padahal ketentuannya harusnya paling lambat 6 bulan harus dilantik. Nah ini ada kejadian sampai tidak dilantik sama sekali oleh kepala daerah. Bahkan kepala daerah melantik orang lain yang sama sekali tidak terlibat dalam pilkades. Dalam tanda petik saya mau mengatakan bahwa mungkin orang yang ditunjuk itu adalah orang pilihannya si kepala daerah. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila terjadi penyalahgunaan wewenang seperti ini dilakukan oleh Bupati Wali Kota, maka kami akan mengenakan sanksi. Sanksinya tidak hanya kepada pemerintah daerahnya, namun juga kami akan menghentikan penyaluran dana desanya. Tentunya dana desa non BLT-nya akan kita hentikan penyalurannya Bapak Ibu sekalian. Dasar pertimbangannya adalah karena ketika dilantik atau yang menjabat kepala desa itu bukan orang yang seharusnya, maka kami berpandangan bahwa orang itu tidak berhak untuk mengelola dana desa. Ya. Nah itu menjadi alasan kami untuk menghentikan penyaluran dana desanya. Nah ini tentunya nanti kami lakukan setelah kita mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan itu dilakukan bersama-sama dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Selanjutnya, ini bentuk sanksinya Bapak Ibu sekalian, ya, sanksi kepada pemerintah daerahnya. Jadi nanti apabila ada kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangan seperti yang dijelaskan dalam klausul sanksi tadi, maka kami akan mengenakan sanksi berupa penghentian penyaluran atau penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil. Kemudian kapan itu akan disalurkan kembali? Itu akan kita salurkan kembali dana yang kita tunda tadi itu setelah bupati melantik kepala desa yang memang seharusnya menjadi kepala desa. Nah, berapa yang akan kita tunda? Yang akan kita tunda itu adalah masing-masing 3% dari DAU ataupun DBH dari jumlah yang akan disalurkan pada periode yang bersangkutan. Nah, ini ketentuan sanksi yang kita berikan kepada Pemda apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh bupati atau wali kota terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan desa, Bapak Ibu. Ini diatur dalam pasal
pasal 50A ya, atau pasal baru di dalam PMK 128. Yang selanjutnya, next slide. Ini yang terkait dengan realokasi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu pokok kebijakan Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa di dalam PMK 190 di pasal 52 ada klausul mengenai kebijakan realokasi. Namun di dalamnya itu disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi selisih dana desa untuk BLT yang tidak terpakai. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam PMK 128 ini sudah kita tetapkan atau Bu Menteri sudah menetapkan kebijakan bahwa dana desa yang tidak terpakai untuk BLT desa yang 40% tadi itu akan dikembalikan kepada desa yang bersangkutan. Dikembalikan kepada desa yang bersangkutan. Artinya tidak ada opsi atau tidak opsi untuk dilakukan realokasi antar desa itu tidak dilakukan. Jadi apabila desa-desa di wilayah Bapak Ibu sekalian ada yang tidak menganggarkan 40% dana desanya untuk BLT di tahun 2022, maka sisa dana itu yang tidak terpakai kita kembalikan kepada desa yang bersangkutan. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, terhadap sisa dana itu pemerintah mengarahkan penggunaannya melalui PMK 128 ini. Yang pertama adalah untuk kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim. Bisa juga nanti berupa BLT desa. Bisa saja itu, karena nanti akan ada data miskin ekstrim yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang bisa menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mendukung kegiatan penanganan penurunan angka kemiskinan ekstrim melalui program BLT atau melalui program bantuan sosial. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan penanganan stunting. Penanganan stunting adalah penanganan masalah sektor kesehatan, Bapak Ibu sekalian, ini juga sudah menjadi concern di pemerintah pusat oleh Presiden bahkan ya, agar Indonesia harus bisa menurunkan angka stunting. Nah, kemudian yang ketiga adalah kembali lagi ini bidang ketahanan pangan hewani. Ini juga menjadi arahan Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian, agar dana desa itu benar-benar bisa maksimal digunakan untuk mengatasi masalah krisis pangan. Tentunya ini sesuai dengan level kewenangannya. Artinya ketika melaksanakan kewenangan dan melaksanakan kegiatan ini tentunya dibatasi oleh kewenangan yang memang menjadi urusan tanggung jawabnya pemerintah desa. Nah, kemudian apabila 1, 2, 3 ini sudah bisa dipenuhi, Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada sisa dana yang lain, ini baru bisa digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya yang sudah ditetapkan oleh desa. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini kebijakan terhadap desa-desa yang tidak melaksanakan BLT desa sama sekali di tahun 2022, Bapak Ibu. Jadi untuk desa-desa yang tidak melaksanakan BLT desa sama sekali di tahun 2022 atau tidak menganggarkan dana desa untuk BLT desa di tahun 2022 yang kita lihat berdasarkan data perekaman yang dilakukan paling lambat 13 Mei kemarin, maka dana desa untuk BLT desa yang seharusnya dianggarkan itu tidak lagi salur ke desa atau tidak kita kembalikan ke desa yang bersangkutan. Artinya dia menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara. Jadi ilustrasinya begini, kalau misalnya desa A mendapatkan dana desa 1 miliar, maka di dalam OMSPAN sebenarnya kita sudah memisahkan bahwa ya 600 juta itu kita masukkan dalam kelompok dana desa untuk non BLT, kemudian yang 400 jutanya itu yang dana desa untuk BLT desa, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau desa A itu tidak menganggarkan sama sekali kegiatan untuk pemberian BLT desa, maka yang 400 juta itu tidak akan salur atau tidak kita kembalikan kepada desa yang bersangkutan. Jadi dia menjadi sisa dana desa yang ada di RKUN. Nah, inilah kebijakan realokasi yang terkait dengan sisa dana desa untuk BLT yang tidak terpakai, ya, yang diatur dalam pasal 52 PMK 190. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti akan ada proses penyaluran dana desa yang sisa untuk BLT tadi, ya. Mungkin itu nanti akan disampaikan oleh rekan kami Pak Irfan dari Dijen Perbendaharaan. Mungkin itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, informasikan terkait materi atau pokok-pokok perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK 07 2022. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.